Apakah rasa takut yang semakin luas hari-hari ini benar-benar muncul karena ancaman yang semakin besar atau karena cara kita memikirkan kemungkinan buruk itu sendiri? Laporan WHO tahun 2022 mencatat sekitar 301 juta orang di dunia hidup dengan gangguan kecemasan, dengan peningkatan tajam setelah tahun 2020. Angka ini tidak otomatis berarti dunia tiba-tiba menjadi jauh lebih berbahaya. Yang berubah adalah cara banyak orang memandang masa depan dan resiko. Dalam banyak situasi, rasa takut tidak muncul setelah sesuatu yang buruk benar-benar terjadi. Ia muncul lebih awal ketika kemungkinan kecil mulai dianggap sebagai sesuatu yang pasti. Kekhawatiran yang awalnya berfungsi untuk mengantisipasi resiko perlahan berubah menjadi tekanan yang terus berulang. Pola ini paling sering terlihat pada usia produktif, masyarakat perkotaan, dan orang-orang yang paparan informasi digitalnya tinggi. Di setiap hari, mereka berhadapan dengan berita tentang krisis ekonomi, kesehatan, dan ketidakpastian global lainnya, bahkan ketika dampak nyatanya belum mereka alami langsung. Pertanyaannya bukan lagi sekedar mengapa orang merasa cemas, tetapi bagaimana kekhawatiran bisa berkembang menjadi ketakutan bersama sebelum ancaman itu benar-benar terjadi. Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca. Jumpa kembali bersama saya Lingga di channel Ruang Baca. Di edisi Teras Wawasan kali ini, kita akan membedah satu pola berpikir yang sering luput disadari, tetapi dampaknya besar dalam membentuk rasa takut sehari-hari. Pola ini dikenal sebagai catastrophizing. Dalam psikologi kognitif, catastrophizing bukan berarti seseorang selalu berpikir negatif tanpa alasan. Yang terjadi adalah lompatan penilaian dari kemungkinan-kemungkinan kecil langsung berkesimpulan ke hal yang terburuk. Sesuatu yang belum tentu terjadi diperlakukan seolah-olah pasti akan terjadi atau bahkan telah terjadi. Dan biasanya dengan konsekuensi yang dibayangkan adalah hal-hal yang sangat berat. Penting untuk dicatat, tidak semua kekhawatiran itu termasuk catastrophizing. Kekhawatiran pada dasarnya adalah mekanisme normal untuk membaca resiko dan bersiap. Masalahnya muncul ketika kekhawatiran tidak berhenti di tahap antisipasi, tetapi terus diulang, diperbesar, dan diperlakukan sebagai fakta. Urgensi pola ini terlihat dari data global WHO tahun 2022 yang melaporkan bahwa peningkatan signifikan gangguan kecemasan sejak tahun 2020. Data ini tidak menunjukkan bahwa seluruh kecemasan disebabkan oleh catastrophizing, tetapi memperlihatkan lingkungan mental global yang makin sensitif terhadap ancaman masa depan. Dalam konteks seperti ini, pola berpikir yang memperbesar kemungkinan buruk menjadi semakin mudah muncul dan menyebar. Misalnya, di ruang sosial dan digital, catastrophizing mendapat bahan bakar tambahan, yaitu berupa informasi tentang krisis ekonomi, krisis kesehatan, dan ketidakpastian global yang hadir terus-menerus. Seringkali tanpa konteks proporsi resiko yang jelas. Akibatnya, jarak antara informasi dan kesimpulan ekstrim menjadi sangat pendek. Di titik inilah, catastrophizing tidak lagi sekedar urusan individu. Ia mulai berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mempengaruhi cara kelompok menilai masa depan, mengambil keputusan, dan merespon ketidakpastian. Untuk memahami dampaknya, kita perlu masuk lebih dalam ke bagaimana mekanisme ini bekerja di dalam pikiran dan mengapa ia cenderung terus berulang.
Untuk memahami mengapa katastrofising mudah muncul dan sulit berhenti, kita mesti melihat mekanisme kognitifnya, bukan hanya gejalanya saja. Dalam psikologi kognitif, katastrofising bekerja melalui bias interpretasi negatif. Saat seseorang dihadapkan pada ketidakpastian, otak tidak menunggu bukti lengkap. Namun, ia segera mengisi celah informasi dengan skenario terburuk yang tersedia. Proses ini bukan kebetulan, tetapi bagian dari cara sistem kecemasan mencoba mengantisipasi ancaman. Masalahnya, menurut model kognitif Yuri, skenario terburuk ini tidak berhenti sebagai simulasi sementara. Ia diulang, diputar kembali, dan diperiksa berulang kali. Dan setiap pengulangan membuat skenario tersebut terasa semakin masuk akal, meskipun bukti nyatanya tidak lagi bertambah. Inilah titik di mana kekhawatiran berubah menjadi pola. Studi kognitif menunjukkan bahwa worry berulang cenderung bersifat verbal dan abstrak, bukan visual konkret. Akibatnya, otak sulit mencapai penutupan atau resolusi. Ketidakpastian tetap terbuka, sementara rasa ancaman terus aktif. Dalam kondisi ini, ketiadaan informasi justru memperkuat rasa takut, bukan meredakannya. Pada kelompok dengan ketidakpastian pendapatan, pekerjaan, dan status sosial, kemungkinan buruk memiliki bobot psikologis lebih besar. Ketika resiko hidup terasa nyata, pikiran lebih mudah melompat ke kesimpulan ekstrim, bahkan sebelum kejadian itu benar-benar terjadi. Di ranah digital, mekanisme ini semakin dipercepat. Paparan informasi yang padat, berulang, dan sering bernada ancaman membuat otak terus menerima sinyal bahaya potensial. Dalam kondisi seperti ini, katastrofising tidak lagi membutuhkan imajinasi besar. Lingkungan sudah menyediakannya. Jika dilihat dari skala dampak, data WHO menunjukkan ratusan juta orang hidup dengan gangguan kecemasan. Data ini bersifat prevalensi, bukan kausal, tetapi memberi konteks yang penting, yaitu mekanisme worry yang berulang bukan fenomena kecil atau sporadis. Ia terjadi dalam skala populasi. Di titik ini, katastrofising dapat dipahami bukan sebagai kelemahan pribadi, melainkan sebagai hasil interaksi antara mekanisme kognitif dan lingkungan yang syarat ketidakpastian. Pemahaman ini penting karena dari sinilah kita bisa melihat mengapa kekhawatiran tidak hanya menetap di kepala individu, tetapi mulai membentuk pola-pola sosial yang lebih luas. Jika mekanisme katastrofising dilihat lebih luas lagi, pola ini tidak berhenti pada level psikologis individu. Ia mulai membentuk cara masyarakat menilai masa depan dan mengambil keputusan. Dalam konteks sosial dan ekonomi, kekhawatiran yang berulang menciptakan efek pengganda. Ketika kemungkinan buruk diperlakukan sebagai kepastian, respon yang muncul cenderung bersifat defensif dan reaktif. Individu menahan keputusan, organisasi bersikap terlalu berhati-hati, dan kelompok sosial menjadi sensitif terhadap isu ancaman, bahkan sebelum resiko tersebut terkonfirmasi. Fenomena ini terlihat jelas dalam berbagai periode krisis. Pada masa ketidakpastian ekonomi misalnya, narasi resesi seringkali memicu kepanikan psikologis lebih cepat daripada dampak ekonomi sendiri. Ketakutan menyebar melalui proyeksi dan prediksi, bukan melalui kerugian nyata yang sudah terjadi. Dalam situasi seperti ini, katastrofising berfungsi sebagai jalur transmisi ketakutan dari level individu ke level kolektif. Dari sudut pandang struktural, ini menjelaskan mengapa rasa takut bisa meluas tanpa peningkatan ancaman yang sebanding. Mekanisme kognitif yang memperbesar kemungkinan buruk bertemu dengan lingkungan informasi yang padat, cepat, dan berulang. Hasilnya, ekosistem kekhawatiran, di mana ketidakpastian terus diproduksi dan didaur ulang. Pada titik ini, penting membedakan antara kewaspadaan rasional dan ketakutan yang diproduksi oleh pola berpikir. Kewaspadaan membutuhkan data, persepsi resiko,
dan konteks waktu. Catastrophizing mengabaikan ketiganya, lalu menggantinya dengan skenario terburuk yang terasa, mendesak, dan personal. Pertanyaan kuncinya kemudian bukan lagi sekedar bagaimana individu mengelola kecemasan, tetapi bagaimana sebuah masyarakat memproses ketidakpastian tanpa terus-menerus mengubah kemungkinan menjadi kepastian bencana. Disinilah letak dampak struktural dari catastrophizing. Ia mempengaruhi cara keputusan kolektif dibentuk, bahkan sebelum fakta lengkap tersedia. Dari keseluruhan pembahasan tadi, terlihat bahwa catastrophizing bukan sekedar cara individu merasa cemas, tetapi mekanisme berpikir yang terbentuk dari pertemuan antara ketidakpastian, proses kognitif, dan lingkungan informasi yang terus menekan kemungkinan-kemungkinan terburuk ke permukaan. Dan disinilah ruang baca menempatkan pembahasan ini bukan sekedar sebagai penutup satu topik, melainkan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memahami cara kerja pikiran, budaya, dan sistem informasi yang membentuk pilihan pikiran kita sehari-hari. Demikian teras wawasan kali ini. Di setiap diskusi selalu ada wawasan baru. Jaga emosimu, buka pikiranmu, dan pahami kembali pola yang bekerja di balik keputusan-keputusan kita. Assalamualaikum.